satu kali. Nah, bapak lagi sama dengan ibu yang keseringan ngomong bapak ibu. Jadi ibu-ibu yang terkasih, kita akan belajar bagaimana kehidupan bangsa Israel ini menjadi satu patron, jadi satu pola kehidupan orang Kristen masa kini. Nah, kita akan perhatikan bersama kenapa Nabi Amos berbicara tentang kebenaran firman Tuhan ini dalam konteks orang Israel pada saat itu. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan dalam bagian firman Tuhan ini, menolong kita mengerti lebih dalam teks firman Tuhan ini. Yang pertama, bagaimana keadaan umat Israel pada saat itu. Kita bisa lihat dalam ayat 5. Lalu nanti kita akan lihat bagian yang kedua, bagaimana solusi terhadap keadaan Israel pada saat itu. Dan ternyata solusi inilah yang disebut mengerti apa arti hidup sesungguhnya. Dan yang ketiga, kita akan lihat bagaimana hidup yang berarti, sehingga kita dapat menghidupi, menjalani hidup ini berkenan kepada Tuhan. Cara pandang kita terhadap hidup menentukan sikap hidup kita. Sekali lagi, cara pandang kita terhadap hidup menentukan bagaimana kita menjalani hidup ini. Kalau kita punya cara pandang yang salah terhadap hidup, maka salah juga sikap kita selama kita ada di dunia. Maka itu pastikan bahwa cara pandang saya terhadap hidup itu benar. Udah hidup hanya sekali, hidup hanya singkat saja, salah lagi memaknai hidup. Kita tidak mau seperti itu. Hal pertama, kita lihat bagaimana keadaan umat Israel dalam memandang kehidupan. Dalam ayat 5, ibu-ibu sekalian, jangan kamu mencari Betel, jangan pergi ke Gilgal, jangan menyeberang ke Berseba. Ada 3 nama tempat yang disampaikan dalam ayat yang kelima. Dan sebenarnya 3 nama tempat ini menunjukkan cara pandang mereka tentang kehidupan dan cara pandang yang salah. Kenapa dikatakan jangan pergi ke Betel pertama? Betel itu Bait El. Itu artinya rumah Allah, rumah Tuhan. Jadi sebenarnya harusnya boleh dong pergi ke Betel. Karena Betel itu kan rumah Tuhan. Tapi kenapa dilarang pergi ke Betel pada saat itu? Karena sebenarnya rumah Allah yang sesungguhnya sudah berubah. Karena Raja Yerobeam membangun anak lembu emas untuk disembah oleh orang Israel pada saat itu. Kenapa harus ada anak lembu emas di sana? Ini cara pandang. Karena Tuhan itu nggak kelihatan. Bagaimana mau mempercayai Tuhan yang tidak kelihatan? Orang Israel menuntut Tuhan yang kelihatan. Itulah anak lembu emas. Kenapa Raja Yerobeam akhirnya membangun anak lembu emas? Karena itu yang kelihatan. Nah, bagian pertama ini, cara pandang yang salah tentang hidup adalah seringkali kita memandang kehidupan ini dan mematok hidup kita dengan sesuatu yang kelihatan dengan kasat mata. Betul ya? Kita mengukur hidup, kesuksesan dan lain sebagainya dengan apa yang dapat dilihat dengan mata jasmani. Bahkan mungkin saja sewaktu-waktu kita meragukan Tuhan itu ada atau tidak, karena Tuhan gak kelihatan. Tadi sempat disampaikan, hidup kita ini bukan tentang apa yang kelihatan. Kita bisa melangkah dengan iman. Iman tidak selalu bicara tentang apa yang kelihatan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat ini hal yang salah. Contoh-contoh praktis apa sih kita menaruh kehidupan kita kepada sesuatu yang kelihatan? Banyak hal. Yang bisa kita lihat uang, yang bisa kita lihat materi yang kita punya. Bukankah banyak orang yang menaruh hidupnya, standar hidupnya yaitu dikatakan sukses kalau uangnya banyak. Dikatakan sukses kalau materinya cukup. Lebih, rumahnya seperti apa? Bajunya apa? Branded enggak? Selalu saja itu yang menjadi ukuran kita. Tapi firman Tuhan jelas sekali, jangan mata kamu lihat Betel yang sekarang, tapi cari Tuhan yang tidak kelihatan dengan kasat mata, tapi dia ada.
Sekali lagi, hidup sementara. Kita harus bertemu dengan Tuhan secara pribadi, yang secara mata jasmani kita nggak bisa lihat, tapi Dia ada. Amin. Ibu-ibu percaya Tuhan ada? Karena jika tidak, maka kita akan mencari-cari pertolongan ke tempat yang memang kelihatan. Kita akan mengandalkan manusia, kita akan mengandalkan fasilitas, kita akan mengandalkan sesuatu yang kelihatan. Bahkan lebih ngeri lagi kalau akhirnya kita mengandalkan, katanya orang pintar ya. Kenapa disebut orang pintar? Karena yang datang ya. Bukankah banyak ya, saya ini kalau ngomong selalu keringetan, terlalu sungguh-sungguh ya. Jadi kenapa seperti itu? Karena memang kita hanya mengukur hidup ini dengan apa yang kelihatan dengan mata jasmani. Mari kita lihat hal yang kedua disampaikan di sana, jangan pergi ke Gilgal. Kenapa lagi? Gilgal ini padahal tempat yang sangat bersejarah. Karena pada saat Yosua mau masuk ke Kanaan, kemudian mereka harus menyeberangi Sungai Yordan. Sungai Yordan terbelah, kering. Mereka bisa jalan masuk sampai akhirnya bisa ke Kanaan. Waktu mereka bisa menyeberangi Sungai Yordan itu, mereka sampai di Gilgal dan menaruh di situ satu batu yang menjadi tanda bahwa Tuhan itu pertolongan. Lalu apa yang salah dari tempat ini? Kenapa tidak boleh pergi ke Gilgal? Karena akhirnya mata orang Israel pada saat itu hanya bicara tentang mujizat. Hanya cari itu. Salah emangnya kalau kita cari mujizat? Kita percaya mujizat ada? Enggak ada, amin. Amin ya. 2011 saya dapat mujizat dari Tuhan. Saya sudah 2 bulan waktu itu